Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu pada satu hari kemarin, dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kami, untuk memimpin dan membimbing kami di dalam membaca firman Tuhan Yesus ini, sehingga kami mengerti dan dapat melaksanakannya dalam satu hari ini, dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Inilah Injil Suci menurut Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45 dengan perikop permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sangat menarik renungan Injil hari ini. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mengikuti Tuhan Yesus bukan pertama-tama mencari posisi atau mencari jabatan. Namun para murid Yesus tidak paham tentang maksud kedatangan Yesus ke dunia. Padahal berulang kali Yesus mengungkap tentang jalan penderitaan yang harus ia alami sebagai konsekuensi ketaatan kepada perintah Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja seperti yang dipikirkan oleh pengikut-pengikutnya. Para murid malah sibuk berdiskusi dan meminta kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan permintaan kami bila Kau duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Berikanlah posisi yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri." Kemuliaan yang dipikirkan para murid Kristus bukan kemuliaan yang direncanakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Beberapa tahun ini berkembang paham teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan, yang kurang lebih intinya adalah, jika Tuhan mencintai aku, maka Tuhan pasti memberikan kehidupan yang baik, yang sehat, yang kaya, dan yang sejahtera. Persis ini bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Maka pertanyaan penting adalah, apakah kita mampu mengikuti Kristus dengan segala konsekuensinya? Kalau kita mau jujur, pasti tidak mudah memanggul salib. Kita cenderung mau hidup dalam keadaan nyaman, tenang, dan tidak ada tantangan, tidak ada ancaman. Tetapi hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, mampukah kamu meminum cawan yang harus aku minum ini? Saudara-saudari, demikianlah renungan untuk hari ini. Sebelum menutupnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.